Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rihanaya Sabila. Nah, pada video kali ini masih berkaitan dengan apresiasi prosa fiksi. Kita akan menganalisis suatu cerpen dengan pendekatan salah satu unsur intrinsiknya, yaitu analisis tokoh dan penokohan pada cerpen. Nah, pada contoh kali ini kita akan mengambil contoh, yaitu salah satu cerpen yang berjudul Tamu dari Jakarta karya Jujur Pranatto. Nah, adapun sinopsis dari cerpen ini yaitu saya dan Atik sangat gembira menyambut kedatangan teman lama mereka sewaktu di SMA, yaitu Ratna. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, tentunya kesempatan ini menjadi sesuatu yang sangat spesial bagi saya dan Atik. Namun, rupanya kedatangan Ratna ke Klaten hanya untuk berbelanja di Solo Plaza dan kemudian meminjam sejumlah uang kepada Atik untuk keperluan belanja tersebut. Setelah mendapat apa yang diinginkannya, Ratna langsung kembali ke Jakarta dan hanya meninggalkan cek kepada Atik. Ternyata pada saat cek itu dibawa ke bank, petugas bank mengatakan cek tersebut hanya bisa digunakan di Jakarta. Saya kemudian menyarankan kepada Atik agar mengirim surat kepada Ratna perihal tersebut dan memintanya mentransfer uang itu ke rekening mereka. Namun setelah seminggu tidak ada balasan apapun dari Ratna dan uangnya pun tidak kunjung tiba. Atik mulai gelisah dan saya sudah mulai berprasangka buruk kepada Ratna. Saya meminta cek ke Ratna kepada Atik dengan niat untuk membawanya kembali ke bank. Namun saya terkejut ketika melihat angka yang tertera adalah 600.000. Saya marah kepada Atik karena telah lancang memakai uang tabungannya untuk meminjamkan uang kepada orang lain untuk keperluan yang tidak penting. Atik kemudian membawa saya ke toko Aming, tempat menjual tas kulit. Betapa kagetnya mereka ketika mendapati bahwa Ratna tidak jadi membeli tas kulit itu. Kenyataan bahwa setelah 3 bulan tidak pernah ada uang yang masuk ke rekening Atik, akhirnya keduanya sadar bahwa mereka telah ditipu oleh Ratna. Ratna menghilang dengan meninggalkan hutan. Nah, tadi itulah sinopsis dari cerpen Tamu dari Jakarta karya Jujur Pranatto. Lalu bagaimana sih analisis tokoh dan penokohan pada cerpen ini? Dalam menganalisis karakter tokoh yang terdapat dalam cerpen Tamu dari Jakarta ini, perbedaan tokoh hanya akan dibagi ke dalam 4 kategori tokoh. Yang pertama, dilihat dari segi peranan, tokoh dapat berbagi atas tokoh utama dan tokoh bawahan. Kategori kedua, berdasarkan fungsi penampilan tokoh, tokoh dapat dibagi atas tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kategori ketiga, berdasarkan perwatakan, tokoh dibagi atas tokoh sederhana dan tokoh bulat. Kategori yang terakhir dilihat dari pengembangan watak tokoh. Tokoh terdiri atas tokoh statis dan tokoh berkembang. Baik, langsung saja kita analisis tokoh dan penokohan tokoh saya pada cerpen Tamu dari Jakarta. Berdasarkan segi peranan atau pentingnya tokoh saya dalam cerpen Tamu dari Jakarta, termasuk ke dalam tokoh utama. Tokoh saya merupakan tokoh yang paling banyak muncul dalam cerpen ini, khususnya dalam hal yang dikenai kejadian. Oleh karena itu, tokoh saya ialah tokoh yang paling penting dalam mengambil peran dalam cerpen Tamu dari Jakarta, dibandingkan dengan tokoh utama yang lain. Tokoh saya muncul pada bagian awal, tengah, dan akhir cerita. Berdasarkan dari fungsi penampilan tokoh saya dalam cerpen Tamu dari Jakarta dikategorikan sebagai tokoh protagonis. Tokoh saya memiliki sifat yang positif. Di tengah cerita, saat mengetahui bahwa cek tidak bisa dicairkan di kotanya, saya menghalau perasaan tidak enaknya dan memberi pengaruh positif kepada Atik untuk menenangkan perasaan Atik. Sesuai dengan kutipan tersebut,
Tertipu memang tidak enak, tapi loh tidak berdosa. Yang berdosa kan yang menipu, pada halaman 40. Selain positif, tokoh saya juga bersifat ikhlas dan penghibur. Sedangkan berdasarkan sisi perwatakan, tokoh saya termasuk dalam tokoh sederhana. Tokoh saya ditetapkan sebagai tokoh sederhana karena ia tidak memiliki sifat dan tingkah laku yang dapat memberikan efek kejutan bagi pembaca. Misalnya saja ketika Ratna menangis terseduh-seduh menceritakan kehidupannya yang kacau, ekspresi saya yaitu ikut sedih dan berusaha untuk menghiburnya dengan membiarkan Ratna berada dalam pelukannya. Sikap ini sebelumnya sudah ditunjukkan tokoh saya pada saat menghibur Atik ketika Atik mulai teringat rasa sakit hatinya kepada Ratna. Untuk itu, tokoh saya termasuk dalam tokoh yang sederhana. Selanjutnya, tokoh saya dalam cerpen Tamu dari Jakarta merupakan tokoh yang mudah dikenal dan dipahami, lebih familiar dan cenderung stereotip. Tokoh saya terasa sudah sangat akrab karena sering kita temukan sehari-hari. Sering ditemui oleh orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik, positif, ikhlas, penghibur, pengibah, serta pemaaf. Hal ini membuat tokoh saya bersifat stereotip, klise, yakni pola itu-itu saja. Dilihat dari sisi perkembangan watak tokoh saya termasuk dalam tokoh yang statis. Ini berhubungan dengan perwatakan saya yang sederhana, sehingga mempengaruhi pada tidak adanya perkembangan watak pada tokoh saya. Mulai dari bagian awal hingga akhir cerita, tidak ada perkembangan yang signifikan dalam diri tokoh saya. Sikap saya yang baik, pemaaf, serta ikhlas selalu diperhatikan dalam awal, tengah, bahkan di akhir cerita. Baik, itu tadi contoh dari analisis tokoh dan penokohan pada cerpen, yang mana pada kali ini mengambil contoh dari cerpen yang berjudul Tamu dari Jakarta karya Jujur Prananto. Baik, sekian dulu video kita pada kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.